وسلم دائما أبدا على Sampaikan sama antum-antum semua kelas 1 tentang pembahagian penghafal Al-Quran. Yang pertama, Ustaz singkat karena waktunya ini nggak banyak, jadi Ustaz ringkas saja. Yang pertama, ada orang yang cepat ngafalnya dan lama hilangnya. Ngerti maksudnya? Ngafalnya cepat dan lupanya itu lama. Dia hafal, dibukanya sekali ini, dibacanya sebentar, dibacanya ayat itu, dibacanya hadis itu, sebentar aja udah hafal. Dan hilangnya lama, sampai besok, sampai besoknya lagi, sampai besoknya lagi belum hilang, walaupun nggak diulang. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang lambat hafalnya, tapi lama hilangnya juga. Lambat hafal tapi lambat hilang. Ngafal memang lambat dia. Usaha kuat tenaga, nggak dapat. Tapi akhirnya dapat juga, lambat memang. Tapi hilangnya juga lambat. Gitu. Besok, lusa, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu masih ingat dia, walaupun nggak diulang. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, orang yang cepat hafalnya, namun cepat juga hilangnya. Ngafal dia nih, di kelas udah disetor. Begitu keluar kelas, sholat duha, sarapan, pas masuk lagi ke kelas jam belajar sekolah, pas disuruh baca udah nggak bisa lagi. Yang lebih parah orang yang keempat, lambat hafalnya, cepat hilangnya. Itu yang paling parah itu. Hafalnya lambat, dimarah-marahi dulu baru bisa setor. Itu pun begitu udah setor, keluar pintu langsung hilang. Keluar pintu, langsung yang disetorkannya tadi itu lupa dia. Itu yang paling parah. Dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi dijelaskan bahwa ada 4 cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Pasti kalau Ustaz tanya sama kalian semua, kalian milih golongan mana? Yang pertama, 2, ketiga, atau yang keempat? Yang kedua. Siapa yang kedua tadi? Rizky? Yang kedua. Semuanya milih yang berapa? Yang pertama. Yang pertama lah. Masa yang kedua? Yang pertama lah. Mudah ngafalnya, lambat hilangnya. Seperti Syekh Sulaiman, dijuluki dengan Abu Daud. Beliau itu adalah ulama yang luar biasa. Beliau menghafal cepat. Ketika ingin lupa nggak bisa. Mau lupa pun payah. Coba kayak mana coba kita? Mau lupa, nggak bisa dia lupa. Kita mau nggak lupa kan? Sehingga ada lagunya itu apa? Lupa. Itu gara-gara banyak santri yang kelas 1 lupa aja dia hafalannya. Itu lagu itu pertama kali dibuat gara-gara itulah. Sedangkan Abu Daud ini ataupun Syekh Sulaiman yang lahir tahun 220 Hijriah, beliau itu ngafalnya cepat, mau lupa nggak bisa. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Abu Hurairah, dan masih banyak lagi ulama-ulama terdahulu seperti itu. Kalau kita mau seperti golongan yang nomor pertama di dalam kitab At-Tibyan yang biasa kita ngaji itu malam Selasa. Di dalam kitab At-Tibyan dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa agar kita bisa menjadi golongan yang pertama, yaitu adalah orang yang mudah ngafal dan susah lupa. Itu yang pertama kali luruskan apa? Niat. Di setiap semua yang kita lakukan itu yang pertama kali yang harus kita utamakan adalah luruskan niat. Di dalam ilmu psikologi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama intrinsik, yang kedua intrinsik. Ekstrinsik. Itu namanya. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Intrinsik ini adalah dia belajar untuk dirinya sendiri aja. Menabung, menumpuk banyak ilmu tapi nggak bisa disampaikan sama orang lain. Dia cuman belajar untuk dirinya sendiri saja. Itu yang intrinsik. Yang kedua ekstrinsik. Yang kedua ekstrinsik. Ekstrinsik.
Yang kedua ini, dia belajar untuk mencapai suatu tujuan yang lain. Nah, dia belajar, misalnya belajar hafiz Quran supaya dapat beasiswa. Dia belajar matematika supaya dipanggil ahli matematika. Nah, itu di dalam Islam tidak ada diajarkan yang kedua-duanya. Jadi apa yang diajarkan? Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Ketika itu datang seorang pemuda, yaitu jelmaan malaikat Jibril, menyuruh Iqra. Iqra. Nabi Muhammad bilang, "Gak bisa, saya gak bisa membaca." "Iqra," kata pemuda itu, "gak bisa membaca." Akhirnya pemuda tadi, malaikat Jibril ini, tapi yang menyamar jadi pemuda, memeluk Nabi Muhammad. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," kata malaikat Jibril tadi, kata malaikat tadi. Barulah Nabi Muhammad bisa baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Pas dibilang Iqra, Nabi Muhammad enggak tahu karena cuman sepotong kalimat Iqra. Nabi Muhammad enggak tahu, tapi ketika ada sambungan bismi rabbikal ladzi khalaq, barulah Nabi Muhammad bisa membaca dengan mudah. Apa maknanya? Yang pertama, ketika Iqra, bacalah. Nabi Muhammad susah. Tapi ketika dengan nama Allah, maksudnya karena Allah membaca itu, jadinya menjadi mudah. Gitu juga kita. Jika kita menghafal Al-Quran karena niat kita yang lain, pasti Allah susahkan. Tetapi jika kita menghafal Al-Quran dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mudah. Apalagi kayak kita-kita yang kelas 1. Itu pasti nanti itu, "Mak, kalau udah 1 juz nanti beli makanan ya. Kalau udah 1 juz beli peci baru ya. Kalau udah ada 1 juz nanti harus ada sendal merek Homiped yang ada mainan-mainannya itu." Pasti itu kita itu. Tapi kalau kita ubah niat kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah mudahkan segala usaha kita dalam menghafal Al-Quran. Dulunya ketika kita salah niat, kita store itu susah. Tapi ketika niat kita sudah berubah, sudah betul, sudah bagus niat kita, baru Allah beri kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak ada bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Yang Ustaz tengok banyak yang belum sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Target minimal yang sudah ditentukan oleh pihak pesantren harus dicapai. Kalau target minimal sudah tercapai, waktu masih banyak yang luang, maka gunakan untuk melebihkan target tadi. Kalau setengah halaman, lebihkan lagi menjadi sepertiga halaman. Kalau bisa pun 1 halaman, subhanallah. Itu namanya sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, takwa. Takwa ini apa? Beramal soleh, menjauhi maksiat. Itu udah takwa. Tengok di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 282. Di halaman sebelah kiri paling bawah di akhir ayat. Wattaqullah. Apa semuanya? Wattaqullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Pasti Allah berikan ilmu kepada kalian semua. Kalau kita udah takwa, itu bukan kita yang nyari ilmu itu. Ilmu yang datang sama kita. Kan enak gitu, nyari setengah halaman. Tiba-tiba besok pastor udah bisa 1 halaman. Nyari 1 halaman, tiba-tiba besok pastor udah dapat 2 halaman. Tapi itu kejadiannya kapan? Tunggu gajah masuk ke dalam lubang semut. Nggak bakalan terjadi kalau kita ya masih kayak gini malasnya. Harus rajin, harus takwa. Harus menjauhi maksiat. Maksiat itu apa sih? Bagi santri, tidur di dalam kelas, maksiat. Cerita di dalam kelas, maksiat. Buang sampah di dalam kelas, maksiat. Itu bisa mempengaruhi hafalan. Jangan kalian kira apa. Masbuk sholat, maksiat. Pakai sendal orang, maksiat. Banyak maksiat santri. Kalau di luar-luar sana kan yang dinamakan maksiat, bonceng perempuan, merokok, narkoba, zina. Itu maksiat kelas dewa. Kalau santri, maksiatnya apa? Gak pakai lobe. Jalan gak pakai sendal, pakai sendal orang malahan. Ada itu saya tengok di video, Jumat Pro judulnya. Jumatan Pro. Dia ada sepeda dari rumah bawa sendal Swallow. Pulang udah bawa sendal Levi's. Itu namanya itu, Jumatan Pro. Pulang dari masjid udah bawa sendal Levi's dia. Padahal berangkat dari rumah bawa sendal Swallow.
Wah, jangan ada santri kayak gitu. Jangan ada santri pro lah, nggak usah lah, nggak apa-apa. Kalau memang selalu bawa, dah. Pas balik dari masjid, levis pun nggak apa-apa. Tapi kulit ya, bukan sendal kulit, langsung kulit kaki itu. Kulit asli namanya. Bukan levis yang KW, levis ori, langsung kulit kaki ya. Kenapa? Sendalnya udah hilang. Kalau sendal udah hilang, nggak usah pakai sendal orang lagi. Itu. Ini sendal hilang, pakai sendal orang. Nanti orang yang hilang sendalnya pakai sendal orang lagi. Sampai berputar-putar satu masjid itu pakai sendal orang semua. Itulah hancurnya. Makanya ngerti kan? Berarti ada pembagiannya, ada 4. Yang pertama, ada orang yang mudah menghafal, susah untuk lupa. Mau lupa nggak bisa. Mau lupa dia, sekali-sekali lupalah, nggak bisa. Main-main dia ketika belajar supaya lupa hafalan yang baru di store, nggak bisa. Itu orang istimewa itu, orang yang subhanallah lah. Yang kedua, orang yang susah menghafal tapi lupanya lama. Yang ketiga, orang yang cepat menghafal namun lupanya juga cepat. Yang keempat, ini Ustaz mohon jangan adalah yang keempat ini kita. Udahlah ngafalnya lambat, hilangnya cepat lagi. Itu hancur kali itu, keluar dari pintu sekolah udah hilang. Istilahnya ngafal ayat pertama, begitu masuk ayat kedua, ayat pertama udah lupa. Jangan sampai kayak gitu. Fahimtum? Fahimtum? Semoga pengarahan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambahkan semangat kita, bisa menambahkan jazbah kita dalam belajar, nggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk di kelas. Banyak modus-modus, ketika ngantuk Quran diberdirikan, berdirikan, dia tidur. Begitu ditegur, hei fulan, jangan tidur. Itu mata tertutup, mulut gerak. Padahal kalau kita teliti, itu pas gerakan mulutnya itu nggak membaca surah apa-apa. Banyak itu, banyak. Ada yang main-main ketika Ustadz lagi keluar kelas. Ustadz keluar sebentar, begitu Ustadz masuk main-main tuh. Begitu dengar nampak lobe Ustadz dari bawah tangga, langsung lari. Bahkan saking nggak sempatnya lari, duduk di kursi orang. Ada itu. Meja dia, Al-Quran dia di meja sini, dia duduk di meja belakang. Kenapa? Karena udah kalah kecepatan lari. Ada juga yang terburu-buru takut Ustadz marah, buka Al-Quran terbalik. Ada. Baca Al-Qurannya, terbalik rupanya, baru gini kan. Ada itu. Jadi di kelas Ustadz jangan ada yang kayak gitu, semuanya baik-baik aja. Ya, semoga semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.